Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini tanggal 11 April 2021 kita bertemu kembali di dalam acara bimbingan virtual sekolah minggu HKBP Moria Stabat. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, kakak harap adik-adik semua duduk yang tenang dan rapi ya. Ya, sebelum itu kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan masih memberkati kami dan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai bimbingan virtual ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Mari kita bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Kita pada hari ini adalah adik-adik sekolah minggu diberikan tugas membaca Alkitab. Pembacaan Alkitabnya dari kitab Yohanes 20 ayat 29. Dari Yohanes 20 ayat 29 yang isinya adalah kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi itu adalah nats yang adik-adik baca, lalu direkam dan dikirim ke nomor seperti biasa, yaitu ke nomor 0838 7180 4227. Paling lama adik-adik mengirimkan tugas tersebut itu hari Jumat jam 5 sore. Ingat ya adik-adik, tugas adik-adik sekolah minggu membaca Alkitab. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa dibantu oleh orang tuanya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sediakan Alkitab kita. Sudah? Pasti sudah disediakan ya? Yuk, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kalaulah hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah hati dan telinga kami Yesus, agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, tema kita pada hari ini yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Abang ulang, percaya sekalipun tidak melihat. Itu dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bang Tuani ulang, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bang Tuani akan baca ayatnya, adik-adik perhatikan Alkitabnya masing-masing. Bang Tuani akan baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah merayakan apa? Minggu yang lalu, iya, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau Yesus telah bangkit? Siapa yang percaya? Iya, semua percaya. Bang Tuani pun percaya kalau Yesus telah bangkit. Iya, tapi adik-adik, ada murid Tuhan Yesus yang sama sekali tidak percaya. Siapa ya kira-kira yang tidak percaya? Muridnya itu, ayo, siapa yang tahu nama murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Yesus bangkit? Ya, siapa? Benar, si Thomas. Iya, Thomas tidak percaya kalau Yesus telah bangkit. Di ayat 25, murid-murid yang lain ngomong sama Thomas, Thomas, kata murid-muridnya, "Tahu nggak? Tuhan Yesus telah bangkit loh," kata murid-murid yang lain. Lalu si Thomas berkata, kata Thomas, "Aku tidak akan percaya kalau Yesus telah bangkit," kata Thomas. "Loh, kenapa kamu gak percaya kalau Yesus telah bangkit?" kata murid-murid yang lain. Katanya di ayat 25, "Sebelum aku melihat," katanya, kata si Thomas, "sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya," kata si Thomas. "Sebelum aku melihat itu, sebelum aku memegang lambungnya Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya," kata si Thomas. Lalu adik, 8 hari kemudian mereka berkumpullah, murid-murid Tuhan Yesus dan si Thomas, dalam suatu ruangan. Dan
pintunya sedang terkunci. Sudah adik-adik, tiba-tiba Yesus datanglah dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," kata Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian Thomas berkata, terkejut si Thomas. Dan Yesus pun berkata kepada Thomas, "Thomas," kata Yesus kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini," kata Yesus kepada Thomas, "dan cucukkanlah ke dalam lambungku tanganmu itu." Lalu percayalah si Thomas. Kenapa si Thomas percaya? Karena dia sudah melihatnya. Tapi Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya adik-adik, kita berbahagia dan bersyukur ketika pun kita tidak bisa melihat secara langsung Yesus bangkit, tetapi kita percaya. Betapa bersyukur dan berbahagialah kita ketika kita tidak melihat langsung Yesus bangkit, tetapi kita percaya. Namun kita percaya sama Tuhan Yesus kalaulah Yesus bangkit. Bukan hanya kita percaya kepada Yesus bangkit saja, tetapi semuanya kita harus percaya. Semua kehidupan kita harus percaya. Baik itu studi kita, baik itu masa depan kita, baik itu orang tua kita, kita harus percaya kepada Yesus. Masalah-masalah yang ada saat ini, kita percaya sama Yesus, kalaulah Tuhan pasti menolong. Adik-adik, ayo kira-kira ya, orang tua siapa yang pernah ke dukun? Ayo. Atau orang tua siapa yang pernah, kalau sekarang bahasa gaulnya bukan dukun lagi bang, tetapi orang pintar bang. Siapa yang pernah orang tuanya ke orang pintar, pergi ke orang pintar, pergi bawa sesajen atau bawa apa ya, bawa ayam, bawa yang lainnya, berdoa sama orang pintar. "Opung," katanya, "berikanlah kesehatan sama anakku." Siapa pernah melihat orang tuanya? Iya, kalaupun tidak pernah, bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak boleh percaya sama orang pintar itu, kita tidak boleh percaya sama dukun itu, tetapi kita harus percaya sama Yesus. Sebab Yesus memiliki kuasa. Yesus berkuasa akan dunia ini, dan kita harus hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi kita ke dukun. Kalau kita punya masalah, jangan pergi ke dukun. Kalaulah masih ada orang tua kita yang pergi ke dukun, bilang sama mamanya, "Ma, ada Tuhan Yesus." Harus percaya sama Tuhan Yesus. Bilang sama papanya, "Ma, Pa, kita punya Tuhan Yesus. Tidak perlu kita pergi ke dukun, tidak perlu kita pergi ke orang pintar, tetapi harus pergi kepada Yesus." Yesus yang harus kita percaya. Sebab apa? Yesus berkuasa atas hidup kita. Maupun hidup atau mati, Yesus berkuasa akan tubuh kita. Jadi, hanya percaya sama Tuhan Yesus. Kalaulah hari ini, ketika kita punya masalah, ketika punya problema, ketika banyak pergumulan orang tua kita, datang bukan ke orang pintar, tetapi datanglah kepada Yesus. Ingat ya, ketika orang tua kita punya masalah, tidak boleh datang sama orang pintar, tetapi datanglah kepada Yesus. Percaya sama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan kalaulah Yesus telah bangkit, dan
ketika kami pun tidak melihat Allah, melihat Yesus secara langsung bangkit, tetapi namun kami percaya kepada Yesus. Kalaulah Yesus telah bangkit ya Tuhan, tolonglah kami Yesus, agar akhirnya kami semakin sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan Yesus saja ya Allah, walaupun kami tidak pernah melihat secara langsung ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkatilah guru sekolah minggu, para halado, orang tua anak sekolah minggu. Tuhanlah berkati Yesus. Bahkan ketika ada pergumulan-pergumulan, masalah-masalah anak sekolah minggu di dalam proses belajar yang secara daring ini ya Tuhan, bantulah ya Tuhan. Berikan mereka hikmat kepintaran ya Allah. Bahkan berikan kesabaran juga kepada orang tua kami yang mengajari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, di dalam proses belajar mereka ya Allah. Bahkan kami mau berdoa Tuhan, buat masalah saat ini di bangsa Indonesia, bahkan dunia ya Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Tuhan selesaikan segera ya Allah. Tuhan pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya kepada Yesus saja, kalaulah Tuhan akan memulihkan Indonesia, memulihkan negeri kami Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.